Assalamualaikum sahabat cerita pendek Islam. Kali ini saya akan menceritakan cerita tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim adalah bapak para nabi, Abulanbiya, karena sebanyak 19 keturunannya menjadi nabi, dari 25 nabi yang disebut dalam Al-Quran. Posisi istimewa Nabi Ibrahim juga diindikasikan dengan beragam predikat diberikan oleh Allah. Pertama, Nabi Ibrahim sangat disayang oleh Allah dan karenanya berjuluk kekasih Allah, Khalilullah. Pemberian predikat ini terekam pada ayat 125 surat An-Nisa. Allah berfirman, "Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan, dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kekasihnya." Quran Surah An-Nisa 125. Kedua, Nabi Ibrahim adalah manusia pilihan terbaik, Al-Mustafa. Allah berfirman, "Dan sungguh, di sisi kami mereka termasuk orang-orang pilihan yang paling baik." Quran Surah Sad ayat 47. Mengapa menjadi manusia pilihan? Ayat sebelumnya menjelaskan, "Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi." Quran Surah ayat 45. Ketiga, Nabi Ibrahim juga termasuk salah satu nabi yang dijuluki Ulil Azmi, karena keteguhan hati yang dimilikinya. Selain Nabi Ibrahim, nabi yang dimasukkan ke dalam kelompok Ulul Azmi adalah Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun diminta oleh Allah untuk meneladani ketabahan hati Ulul Azmi ini. Nabi Ibrahim lahir di kota Ur yang berada di wilayah Mesopotamia yang kini dikenal sebagai Irak sekitar 2295 sebelum Masehi. Ia dilahirkan di tengah masa jahiliyah yang banyak membuat patung untuk disembah. Pada masanya Raja Namrud mengaku sebagai Tuhan. Raja Namrud merupakan penguasa Babilonia yang sombong. Dan banyak dari kaumnya yang mempercayai bahwa Raja Namrud adalah Tuhan. Raja Namrud pada suatu ketika bermimpi ada seorang anak yang dapat menghancurkan dan menggulingkannya. Ia pun membuat kebijakan untuk membunuh seluruh bayi laki-laki yang lahir. Ayah Nabi Ibrahim bernama Azar. Azar merupakan penasehat terdekat Raja Namrud, bahkan menjadi tangan kanannya Raja Namrud. Mendengar Raja Namrud berniat seperti itu, Azar menyembunyikan putranya ke dalam sebuah gua. Hingga saat dewasa barulah Nabi Ibrahim pulang ke rumahnya. Di negeri Nabi Ibrahim, seluruh masyarakat menyembah berhala, menyembah matahari, bulan dan bintang yang membuat Nabi Ibrahim memiliki banyak pertanyaan siapa yang menciptakan dunia ini. Ia pun termenung dan mencari tahu siapakah Tuhan yang patut disembah. Saat telah dewasa, Nabi Ibrahim menghadapi Raja Namrud yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Sebelum itu, Nabi Ibrahim menghancurkan seluruh berhala yang ada di wilayah Raja Namrud. Nabi Ibrahim menyisakan satu berhala yang paling besar dan ia meletakkan kapak di berhala tersebut. Raja Namrud menyadari bahwa patung berhala tersebut telah rusak dan ia kemudian memanggil Nabi Ibrahim untuk meminta pertanggungjawaban. Nabi Ibrahim kemudian menjawab dengan lantang bahwa berhala yang paling besarlah yang menghancurkan semua berhala. Kemudian terjadi perdebatan antara Raja Namrud dengan Nabi Ibrahim, karena tidak mungkin patung dapat melakukannya. Saat itulah Nabi Ibrahim memberi peringatan kepada mereka. "Lalu mengapa kalian semua menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula memberi mudarat kepada kalian? Celakalah kalian dan celaka pula apa yang kalian sembah selain Allah. Apakah kalian tidak memahami?" Quran Surah Al-Anbiya ayat 67. Raja Namrud menjadi murka dan memerintahkan pasukannya untuk menghukum Nabi Ibrahim dengan cara hukuman dibakar hidup-hidup. Kemudian Nabi Ibrahim diikat dan ditempatkan pada tumpukan kayu dan dibakar dengan api yang menyala tinggi. Namun Nabi Ibrahim tidak terbakar sama sekali oleh api dan membuat heran seluruh pasukan dan Raja Namrud. Nabi Ibrahim pun keluar dari kobaran api tanpa luka sedikit pun. Atas izin Allah api tadi menjadi dingin terhadap Nabi Ibrahim. Allah berfirman pada surat Al-Anbiya ayat 69,
Hai api menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Raja Namrud beserta para pembesarnya yang menyaksikan peristiwa itu kemudian tercengang. Akhirnya, saat itu juga Raja Namrud memerintahkan agar pembakaran dihentikan dan Nabi Ibrahim dibebaskan. Kemudian mereka berpaling dari berhala dan menjadi umat Nabi Ibrahim dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna kisah Nabi Ibrahim yang dapat kita petik. Kisah Nabi Ibrahim dapat menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Kisahnya dapat mengajarkan arti dari keteguhan hati, pendirian yang kuat, mengajarkan tentang prinsip kehidupan dalam ajaran agama. Dari kisahnya juga, setiap manusia harus terus berpikir kritis sebelum melakukan tindakan dan selalu mencari kebenaran dari ketidaktahuan. Seperti itulah kisah Nabi Ibrahim mulai dari kecil hingga perjuangannya melawan Raja Namrud. Semoga kisah Nabi Ibrahim tersebut dapat menjadi inspirasi dan pelajaran bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen ya sahabat cerita pendek Islam.